Yo guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, apakah alt season sudah dimulai? Karena si Bitcoin-nya sudah gas duluan di sini, teman-teman. Bitcoin menembus level 100K-nya sempat ke 104, dan ketika kita record video kali ini, harga si Bitcoin-nya sendiri itu masih berada di 102. Di sini ada sedikit koreksi, minor correction, teman-teman. Sementara yang paling diragukan selama ini itu adalah Ethereum, guys. Jadi di update kita kali ini kita akan berbicara mengenai apakah alt season ini sudah dimulai, dan kita juga bicara mengenai Bitcoin di sini secara umum, dan juga kita bicara tentang tarif ya, deal tarifnya Amerika. Ini yang pertama adalah ketika Donald Trump ini menyatakan, "You sekarang ini beli saham karena negara ini akan seperti rocket ship yang naik terus." Teman-teman, sebenarnya ini kalau ngikutin aturannya ya, di dalam konstitusi Amerika sendiri, itu tidak boleh presiden ini mempromot saham ataupun aset-aset komoditi tertentu ya, karena itu akan berkaitan dengan konflik of interest ya sebagai pejabat negara. Tapi ya Trump, kita mau bilang apa juga kan. Dan menariknya memang Trump ini kan seorang bisnismen ya teman-teman. Jadi cross the line buat dia kayaknya udahlah. Akan tetapi sisi positifnya di sini adalah Trump ini terus saja mengajukan argumen-argumennya dia untuk membuat gairah kembali di saham ini, bahkan tidak hanya di saham, di kripto, bahkan Bitcoin, sahabat Black Cuan. Kemudian kita sedikit update dari Changpeng Zhao ya di sini. Ketika Bitcoin turun ke 74.000, orang-orang sudah pada panik di sana. Para bears ini nunggu ini ke 50 bahkan ke 40.000. Teman-teman, 4 tahun yang lalu dia katakan ya, jangan jual di bawah 100K untuk BTC-nya. 4 tahun yang lalu teman-teman. Yang artinya memang untuk investasi di Bitcoin, seperti juga dikatakan oleh Angga ya, Angga Andinata, orang-orang yang investasi di Bitcoin ini, terutama orang-orang yang malas mungkin ngecek terus nih harga altcoins. Jadi memang cocoknya yang punya pekerjaan, yang punya kesibukan, tidak sempat memantau, itu ke Bitcoin saja. Jadi cocoklah apa yang dikatakan oleh CZ dalam hal ini ke Bitcoin-nya. Tetapi sayangnya tidak sedikit orang juga menginginkan untuk mendapatkan porsi ataupun profit mereka itu dari altcoins. Itulah kenapa kita katakan apakah alt season sudah dimulai sekarang ini. Teman-teman, kita lanjutkan di sini. Ada Kyungju yang 2 bulan kemarin dia menyatakan bahwa ini udah top nih pergerakan dari si Bitcoin. Dia akan perlahan turun. Ini terutama ketika harga Bitcoin pada saat itu di 80-an ribu ya. Bahkan sebelum dia turun ke 70-an ribu. Dan kali ini dia meralat teman-teman. Dikatakan oleh dia di sini, saya rangkum aja buat sahabat Black Cuan di sini. Dia mengatakan ini ada yang aneh dari pergerakan harga si Bitcoin di sini. Karena harusnya ini udah jenuh. Akan tetapi kita juga tidak boleh mengesampingkan fakta sekarang ini bahwa ada institusi, ada ETF, di mana big money ini melihat harga Bitcoin turun, mereka nggak mau bikin dia terlalu dalam turunnya. Jadi memang ada profit taking, akan tetapi begitu dia ada sedikit penurunan, digas lagi. Dan kita tahu ada Michael Saylor dengan strateginya dia yang tidak membiarkan harga ini turun, teman-teman. Jadi kalau harga Bitcoin sempat ke 70-an ribu kemarin itu, rata-rata pembelian dari Michael Saylor itu berada di 60-an ribu, teman-teman. Jadi thanks to Cryptondo yang sudah memberikan analisanya dia ataupun dia menyampaikan ya insight-nya dia terkait hal tersebut. Dan kita geser sekarang ini ke trade war ya teman-teman, ke tarif war di sini. Untuk perang dagang ini kan sedang berlangsung nih komunikasinya mereka di Swiss ya di sini teman-teman. Jadi untuk US and China ini sedang melangsungkan pembicaraannya dia. Dan lagi-lagi sebenarnya ya teman-teman ya, kali ini Trump itu kan sudah kita katakan ini dia kayak sok jago gitu ya. Tapi dia tahu bahwa Cina ini sudah bukan seperti Cina yang dulu yang bisa didikte atau bisa dibully seenaknya dia. Dan ketika Cina terus membalas, Trump juga akhirnya mikir ulang 2 kali dia kayaknya di sini gitu kan. Oleh karena itu, perang tarif yang dia mulai atau ancaman-ancaman yang dia lakukan sekarang ini dia umpankan Scott Bessent ya. Katanya dia di sini ya, 80% tarif untuk Cina ini kayaknya cocok deh. Dan ini tergantung kepada Scott Bessent katanya dia. Jadi Scott Bessent ini dia jadikan umpan di sini.
Padahal dia sendiri yang pasang tarif ini 145% ya untuk Cina, teman-teman. But anyway, ini semoga mereka ini ketemu deal dan akhirnya para investor baik itu di saham ataupun di kripto kembali punya kepercayaan diri lagi. Mereka tidak takut-takut lagi dengan pemberitaan yang terkait dengan tarif war seperti ini, teman-teman. Jadi semoga ini berjalan mulus. Trump dan China ini akhirnya damai mereka, harga Bitcoin ataupun altcoins itu semoga dia terus lancar terjadi kenaikannya, teman-teman. Dan sementara harga Bitcoin juga lagi biasa-biasa saja, lagi biasa-biasa maksudnya dia naik ya ke atas 100.000 gitu kan. Akan tetapi coba lihat di sini, interest over time-nya di sini luar biasa ya. Para retail ini pada tidur-tiduran sekarang ini, jadi yang bangun-bangun ini kayaknya masih para-para paus ya di sini. Saya ngomong para-para ini ya, para-para, oke lah. Itu bahasa Indonesia baru kayaknya ini, para-para paus. Teman-teman, ketika retail ini bangun nanti, harga Bitcoin ini udah telat mereka masuk, dan saya mencurigai yang akan mereka tuju selanjutnya itu adalah ke altcoins, teman-teman. Jadi Bitcoinnya mungkin akan terus dia terjadi kenaikan, interestnya akan terjadi kenaikan. Saya kira ketika harganya sudah terlalu tinggi-tinggi, overheated ya, overbought juga dia di sana, maka alternatif berikutnya mereka kemungkinan besar akan masuk ke altcoins, teman-teman. Jadi, untuk sementara ini belum ada kekhawatiran ini mengenai si Bitcoin, terutama apabila kita melihat dari miner reserve. Di sini, para miners itu tidak melakukan penjualan. Yang artinya mereka kayaknya nunggu Bitcoin ini gas naik lebih tinggi lagi, mungkin baru mereka akan mulai nyicil. Apakah di 120, di 150K, barulah mereka mulai menjual lagi. Kita lihat nanti, teman-teman, karena sekarang ini Bitcoin sudah berada di 102.000 ya tadi itu. Kemudian kita ke tech dev, di sini masih tentang Bitcoin, teman-teman, sebelum kita masuk ke alt season ya. Di sini ada pergerakan dari Bitcoin yang time frame-nya 1 bulan ya di sini, teman-teman. Dimana kalau kita lihat ya, sama sekali belum menunjukkan terjadinya bull market yang sesungguhnya pada harga si Bitcoin. Dan titik-titik hijau ini menunjukkan potensi terjadinya pergerakan yang masif kepada si Bitcoin-nya. Jadi kalau kita lihat di sini memang agak telat ya untuk yang sekarang ini di 2025. Harusnya itu sudah dimulai dari Februari lah kita bilang ya kalau telat-telatnya itu, dan sekarang ini malah di bulan 5 baru dia dimulai di sini, teman-teman. Dan sebelum dia ketemu dengan area biru ini, teman-teman, saya kira masih ada ruang yang cukup besar untuk pergerakan harga si Bitcoin di sini. Dan kalau kita melihat secara setup yang RSI 1 bulannya di sini, sahabat Baekcuan, dari Crypto Devil di sini, ada yang menarik dari time frame 1 bulan, dari candle yang 1 bulan di sini, ada doji, teman-teman. Doji yang diikuti oleh hijau besar ya di sini, diapit oleh 2 candle besar di sini, full body ya, hampir full body di sini, dan ada doji yang artinya ini morning doji star, di mana pergerakan berikutnya itu adalah pergerakan yang masif hijau, teman-teman, naik dia. Menurut kalian ini, berapa harga Bitcoin setelah ini? Itu yang saya ingin tahu dari pendapat kalian. Coba tulis di kolom komentar dalam hal ini, teman-teman. Karena ini morning doji star ini menurut saya indikator yang luar biasa bagus ya dengan keadaan kita yang ada sekarang ini. Selanjutnya, sahabat Baekcuan, tidak kalah menarik di sini adalah mengenai si Ethereum-nya. Ethereum ini dianggap sebagai koin mati karena ketika BTC 100K, pertama kali dia tembus 100K, itu harga si ETH malah 4.000. Dan sampai yang ketujuh kalinya BTC menyentuh 100K setelah dia turun, dia naik turun terus nih BTC ini 100K, turun lagi, kemudian dia naik lagi, dan sekarang ini yang ketujuh kalinya malah harga si Ethereum ini malah di 2000-an, teman-teman. Pertanyaan saya, apakah ini akan terus membuat harga si Ethereum turun? Saya kira tidak, teman-teman, karena ada data-data terbaru seperti ini. Si Ethereum malah terjadi 20-an persen ya kenaikannya, sempat di 2400 turun dan sekarang ini berada di 2300. Ketika kita cek tadi ini 2305 di sini, teman-teman. Dan di sini si Trump ini beli lagi nih si Ethereum ya. Jadi World Liberty Finance-nya tuh belanja lagi di sini. Trump memborong Ethereum itu dengan dana segar ya di sini 3,5 juta US dollar. Jadi ketika Ethereum itu turun, yang tetap belanja itu ya Eric dan bapaknya ini melalui World Liberty Finance-nya mereka. Kemudian pembelian yang terjadi di Binance dan Kraken itu ada 92 juta
big players ini melakukan akumulasi kepada Ethereum. Dan saya tidak sedang mengambil kredit ya dari apa yang kita lakukan di Black Cuan ini. Kita membahas Ethereum ini bahkan sejak Desember ke Januari ketika sepi sekali minat kepada Ethereum ini, teman-teman. Karena saya curiga kenapa dia malah turun terus, tapi big money ini terus saja belanja. Di sini BlackRock malah dia punya ini 2,25 billion untuk Ethereum yang mereka koleksi, sahabat Black Cuan. Seandainya seperti yang banyak sekali komentar-komentar itu datang, baik di channel ini ataupun di Twitter, di X ya, mereka katakan ini Ethereum ini akan disalip oleh koin-koin yang lain. Saya heran gitu kan, kenapa para institusi besar ini justru borong Ethereum, kayak Fidelity lah. Maka dari itu ada salah satu komentar yang sangat-sangat menarik di sini. Kayaknya alt season kali ini akan didrive oleh Spectra upgrade dari si Ethereum ini. Dan memang setelah dia upgrade itu ada kenaikan sebesar 3% di Ethereum-nya sendiri. Dan kunci alt season berikutnya adalah ini, teman-teman. BTC.D. Untuk BTC.D-nya di sini digas turun ya dari level 65. Bahkan ini sudah berada di 64 ya untuk BTC.D di sini. Ini pertanda yang sangat-sangat ditunggu. Apalagi kalau dia sampai patah tren ya di sini, teman-teman, untuk si BTC.D-nya, maka ini adalah peluang alt season itu bisa terjadi. Yang mana ini artinya ada shifting dari dana Bitcoin itu lari ke altcoins, teman-teman. Jadi buat kalian yang masih percaya dengan alt season, yang masih meyakini akan ada alt season dan terus memantau back sekalian di altcoins itu, saya mau bilang hold your backs tight, teman-teman. Dan untuk time frame yang kecil di sini sebagai bagian dari ya kita waspada ya. Kalau yang sudah naik-naik kan ada nih proses TP-TP-nya gitu kan. Jadi ketika harga BTC di 74 gitu kan, di 76, 80, itu kan banyak juga tuh yang mengambil altcoins. Jadi ketika sudah naik ya TP-TP lah seperti itu, teman-teman. Karena apabila kita melihat di time frame yang 4 jam ya di sini, untuk token-token yang di atas ini, yang di warna pink ini berada di RSI overbought ya di sini, teman-teman. Dan harap diingat ini untuk time frame yang 4 jam, untuk yang short terms ya di sini. Kalau untuk yang long terms yang masih mau melihat ya, teman-teman, untuk alt season yang masifnya itu ya bertahan sajalah. Tetapi modalnya kalau bisa dikeluarkan dulu. Terutama kalian yang membeli di bawah-bawah ya, di area-area ketika Bitcoin di 70-an atau di 80-an tersebut. Dan menutup video kali ini, teman-teman, kita ingin melihat alt season itu seperti apa. Ini kita bisa jadikan salah satu acuan ya untuk time frame yang panjang di sini. Yang artinya kalau kita mau sabar nih sampai ke Agustus mungkin atau ke November seperti apa kejutan-kejutan dari tahun 2025 ini, teman-teman, saya harap kita bisa menjual ketika alt season ini berada di level 75 ke atas itu, teman-teman. Dan lagi-lagi saya tetap mengingatkan, not financial advice, teman-teman. Harap tetap melakukan riset kalian secara mandiri. Jadi mari kita let's be strong, teman-teman. Dan saya ucapkan terima kasih telah menonton update kita kali ini. In the meantime, let's enjoy the ride, guys. Salam Black Cuan. Peace, my friend.